Dan untuk selanjutnya Arif hadirin yang berbahagia, kita akan mendengarkan bersama sambutan dan arahan dari penjabat Bupati Banyuasin sekaligus membuka Musrenbang RKPD tahun 2024 secara resmi. Yang terhormat Bapak Haji Hanif Sofia Rustam, Sarjana Hukum, disilakan. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling. Ini Pak Budi Santoso saya jawab terlebih dahulu Pak. Kalau lapar enaknya langsung makan. Habis makan minumnya jus alpukat. Musrenbang RKPD kita selenggarakan agar perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat. Efisiensi itu sangat relatif. Yang paling utama adalah efektivitas pembangunan, efektivitas penganggaran. Ini penting nih Pak Budi. Kan saya tangkap tadi strategi Anda di efisiensi. Nah ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya mohon tidak membacakan satu persatu karena waktu sudah sangat siang. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang diwakili oleh rekan kami Bagus Agung Herbowo, masih hadir ya. Terima kasih sudah hadir menginisiasi kegiatan kami ini. Tolong dikawal lebih lanjut di Jakarta nanti. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Pak Sekretaris, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Banyuasin dan anggota PKK Banyuasin, yang saya hormati Ketua DPRD Banyuasin, ini diwakili oleh Pak Sekretaris Komisi 1 DPRD, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, ini Pak Dandim nomor 430, Pak Kajari, Pak Kapolres diwakili, Kabakren, ini kemudian ada Kepala Pengadilan Agama diwakili Pak Sekretaris, juga yang saya hormati ini ada perwakilan instansi vertikal, ada Kepala Perwakilan Kementerian Agama Banyuasin, Kepala BPN. Oh ya masih kelihatan, soalnya Pak Muji ini kecil nih, jarang, susah saya melihat nih. Apalagi di balik ya Pak Erwin ini. Bagaimana dengan ini? Saya potong dikit ya. Ini ada target pendapatan dari Kementerian Dalam Negeri. Ini sangat juga terkait dengan BPN ini Pak. Ya. Menteri baru saya pikir akan semakin mengaksesasi. Bukan menteri baru akan semakin menunda target pendapatan Kabupaten Banyuasin. Mari kita dorong ini Pak Muji untuk mempercepat realisasi terkait dengan penerimaan pendapatan Kabupaten Banyuasin, dan termasuk menjadi stressing kita Pak. Mana Pak Roni? Kalau enggak kita kejar beliau. Ini karena tangan beliau kita tidak bisa merealisasikan pendapatan sesuai dengan ditargetkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meningkat di atas 95%. Saya catat tadi itu. Ini sorry Pak Muji. Ini adalah sebagai trigger Pak Muji itu Pak. Karena Pak Ahaye orangnya saya yakin betul. Ini teman-temannya Pak Dandim, pasti dia akan melangkah cepat dan akan menunjukkan yang terbaik bagi bangsa, termasuk Banyuasin. Tinggal perjuangan dari Pak Muji untuk mendorong suratnya Pak. Sorry ini saya processing karena ini besar sekali target di beliau ini. Jadi Pak Kajari, target kita salah satunya itu penyumbang terbesar dari perannya Pak Muji di BPN. Kalau kita nggak mencapai target berarti karena Pak Muji di BPN Pak. Tepuk tangan untuk Pak Muji. Yang saya hormati Sekda Banyuasin, para asisten, para staf ahli, para kepala perangkat daerah yang kesempatan hadir, yang saya hormati. Ini saya tidak melihat ada kepala Bapeda dari daerah-daerah tetangga, kabupaten kota.
Yang saya hormati para camat Kabupaten Banyuasin, dan tentu yang saya sangat hormati dan segani ini para tokoh masyarakat yang senantiasa hadir. Yang nampaknya yang dua sudah terlelap tidur. Ini Pak, izin saya bacakan nih, Pak Nur Muhammad, Pak Haji Karudin Aziz, Pak Iskandar Zulkarnain, Pak Robani, dan juga Pak Anan Abdul Somad. Terima kasih sudah hadir dan mendampingi pemerintah Kabupaten Banyuasin terkait dengan perencanaan pembangunan. Pak, ini dari berbagai forum perencanaan pembangunan, beliau-beliau ini hadir. Terima kasih Pak kehadirannya. Yang saya hormati pimpinan, tadi ada Kepala Balai dari Sumbawa, terima kasih Kepala Basnas, Ketua MUI dan lain yang saya hormati. Juga kami hormati pimpinan BUMD, perbankan, para pelaku usaha dan organisasi profesi termasuk NGO yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Yang juga saya hormati pengurus Ormas, OKP, LSM, termasuk seluruh rekan-rekan pers yang hadir pada kesempatan ini. Dan tentu yang paling akhir adalah seluruh hadirin peserta Musrembang yang turut hadir, yang tidak kami dapat bacakan sampai kata persatu, namun semuanya kami hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridho dan karunia kita dapat kumpul di dalam ruangan gedung sedang ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti salah satu rangkaian dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu Musrembang RKPD untuk tingkat kabupaten. Ini sudah masuk ke tingkat akhir sebelum RKP ini nantinya akan disahkan menjadi dokumen perencanaan melalui peraturan atau kebijakan daerah di tahun 2025 nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam teriring kepada kita curahkan kepada Nabi Sejuang kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini, para umat muslim, mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh hadirin yang saya hormati, saya tidak panjang memberikan sambutan arahan ini. Tadi begitu banyak disampaikan oleh Pak Edi dari Provinsi dan Pak Bagus Agung Herbowo. Ada beberapa hal yang kami tekankan pada kesempatan ini. Yang pertama, yang paling utama adalah perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan arahan perencanaan pembangunan atau dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perencanaan pembangunan harus sinkron. RKPD kabupaten kota harus sinkron dengan RKPD provinsi dan juga RKP atau rencana kerja pembangunan pusat pemerintah dari tahun 2025. Demikian halnya tentu RKP provinsi harus sinkron dengan pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam penyusunan ini kita harus dan membutuhkan seluruh masukan dari stakeholder. Tadi kami mencatat ada 1.400 usulan yang diinput dalam SIPD plus 1.029 pokok-pokok pikiran dari DPRD. Tepuk tangan untuk DPRD, begitu banyak pokir yang diusulkan di 2024. Melebihi separuh dari seluruh wilayah kabupaten ini, luar biasa. Menunjukkan DPRD Banyuasin betul-betul menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Sekali lagi tepuk tangan untuk DPRD. Mohon dukungan lebih lanjut Pak dalam konteks untuk penganggaran di 2025. Tidak hanya pokirnya tapi anggarannya didukung. Kemudian Bapak Ibu, dari sinergitas yang sudah terinput di dalam dokumen atau unsur inputting dari SPD tentu diaktualisasikan ke dalam sub kegiatan dan program, atau kita balik program kegiatan dan sub kegiatan. Nah, pada hari ini dalam rangka kita melakukan sharing, mendengarkan masukan dan saran perbaikan, kita ketemu sini. Mohon Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini juga termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang sudah sangat berpengalaman dan sangat memahami kebutuhan faktual dan aktual di daerah Banyuasin ini, juga kami mintakan masukan
yang tentu nanti akan menjadi bahan pertimbangan utama kami untuk memfinalkan dokumen RKPD ini menjadi rancangan RKPD ini menjadi dokumen RKPD Kabupaten Banyuasin 2025. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menetapkan tema peningkatan pembangunan SDM berkualitas dan daya saing daerah. Tadi dinyatakan oleh Pak Bowo dari Dirjen Bangda sudah sinkron dengan tema di tingkat nasional untuk 2025. Oleh karenanya ini juga kami mohon untuk memberikan masukan yang berarti dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saran masukan menjadi sangat penting untuk kami pemerintah kabupaten dalam memfinalkan dokumen RKPD. Pada kesempatan ini selain hal tersebut saya juga ingin menyampaikan atau menegaskan, menggarisbawahi sebetulnya kepada rekan-rekan kami di perangkat daerah, baik mulai dari Pak Sekda, Sekwan, Kepala OPD, Camat, hingga kepada seluruh jajaran yang menginput SIPD agar betul-betul dalam merumuskan nanti, menginputkan terakhir atau finalisasi perencanaan 2025 harus yang betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat dan betul-betul mencermati target RPD atau rencana pembangunan daerah 2024-2026. Saya minta betul, jangan ada nanti perencanaan atau penganggaran yang tidak berbasiskan dari dokumen perencanaan. Saya melihat hasil evaluasi tahun lalu, saya tidak mau itu terjadi. Karena sekali kami garis bawahi ada surat dari KPK bahwa untuk 2025 perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasiskan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, dari level pertama akan dicermati hingga kepada level kabupaten. Sekali lagi teman-teman kepala OPD, perangkat daerah, jangan kita masuk di tengah jalan karena tidak ada perencanaan penganggaran yang besok-besok itu tiba-tiba turun dari langit tanpa ada basis atau berbasiskan perencanaan di awal. Pastikan itu Pak Kosar. Saya tidak mau kita bermasalah terkait dengan aspek akuntabilitas karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPK. Ini mohon betul-betul dicamkan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau boleh nih para kepala OPD dari pegawai atau aparatur Pemda, saya sampaikan ini bahwa ini instruksi saya selaku bupati. Kalau tidak Pak Kosar coret dari dokumen dari perencanaan anggaran di bulan nanti September Oktober untuk perencanaan 2025. Betul-betul dicermati hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan seluruh peserta rapat yang hadir pada saat ini, sekali lagi saya ingin garisbawahi, saya ingin mengajak semua pimpinan dan stakeholder yang hadir ini untuk betul-betul sama-sama mencurahkan pemikiran, inovasi serta nantinya dapat juga mempertimbangkan dapat terintegrasi dalam pembangunan lintas sektor. Kemudian perencanaan pembangunan usaha yang diusulkan juga harus benar terukur dan mendapatkan target-target kinerja. Saya yakin untuk perencanaan 2025 nanti akan dapat mampu menjawab seluruh tantangan dan permasalahan-permasalahan kabupaten ini. Sehingga nanti saya juga berharap, tentu harapan dari banyak pihak, terutama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pendiri daerah ini, bahwa semakin tahun Kabupaten Banyuasin semakin baik dan semakin meningkat kualitas pembangunan, kualitas pelayanan publik maupun hal-hal yang lain. Saya yakin sekali. Terima kasih atas capaian kinerja yang boleh dilihat tadi Pak Edi, bukan sudah lebih baik dan nilainya sama Pak. 5,08 dengan 5,06 itu nyari 0, itu setengah mati Pak, bukan mudah Pak. Jadi mohon maaf kami meninggalkan provinsi lebih baik dan kami semua di sini bersiap untuk meninggalkan lebih jauh lagi provinsi untuk mencapai lebih baik bagi Kabupaten Banyuasin.
Demikian, mohon maaf Pak Edi, ini hanya penyemangat saja, bukan berarti kami mendiskredit dan sebagainya, bukan Pak ya. Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan, karena saya diminta untuk membuka, betul kan? Membuka musrembang ini nanti dengan seizin dan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara musrembang RKPD Kabupaten Banyuasin tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kalau Pak beliau kan tadi ada pantun penutup Pak. Jadi saya ikut ini Pak Budi Santosa. Buka puasa enak makan apa? Nanti ya, sebentar ya. Buka puasa enaknya makan ikan. Ikan dimakan untuk penambah darah. Peningkatan pembangunan harus segera dilaksanakan untuk mewujudkan SDM berkualitas dan daya saing daerah Banyuasin 2025. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak sekalian. Sudah dibuka secara resmi oleh penjabat Bupati Banyuasin rangkaian acara musrembang RKPD Kabupaten Banyuasin tahun 2024 dengan tema peningkatan pembangunan SDM berkualitas dan daya saing daerah. Memang sangat luar biasa sekali Ana hari ini. Betul. Dan sesaat lagi kita akan memberikan ruang dan waktu untuk sesi tanya jawab, Arif. Betul. Kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk seluruh OPD